Selanjutnya, data UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Setiap hari, kita melihat ribuan informasi di layar ponsel. Berbagai berita yang belum pasti kebenarannya seakan membanjiri beranda kita. Ini membuat pikiran kita jarang beristirahat. Namun di sini, waktu seakan melambat. Berbagai hal yang kita lakukan di sini membuat kita merasakan ketenangan yang mungkin tidak kita dapat di layar ponsel. Tempat ini kusebut ruang literasi. Literasi sering disebut kemampuan untuk membaca dan menulis. Jika hanya ini, penyebar hoaks pun sebenarnya membaca suatu berita dan menulis berita palsu tersebut tanpa mempedulikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita juga harus dapat memahami dan menganalisis suatu informasi sebelum kita menyebarkannya. Di internet, kita sering melihat berbagai konten hanya sekilas saja, lalu beralih ke konten yang lain. Kebiasaan ini membuat kita kehilangan kemampuan untuk memahami suatu hal secara mendalam. Di sini, kita dapat melatih literasi. Kita membuka lembar demi lembar kertas untuk melatih otak kita agar lebih fokus dan sabar dalam melihat suatu informasi. Secara ilmiah, buku fiksi dapat meningkatkan empati kita. Ketika kita membaca kisah suatu karakter, kita dapat melihat berbagai hal yang dilalui karakter tersebut dan membuat kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan buku non-fiksi membantu kita untuk berpikir logis. Kita dapat belajar untuk menganalisis informasi terlebih dahulu dan tidak menelan mentah-mentah suatu informasi. Literasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita dapat melawan hoaks dan manipulasi informasi. Orang yang literat tidak akan mudah terpengaruh berita yang belum pasti kebenarannya. Membaca juga dapat membantu kita meringankan stres. Dengan membaca 5-10 menit, kita akan membuat tubuh kita menjadi tenang dan santai. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana cara kita membangun kebiasaan membaca? Jawabannya cukup simpel. Pertama, pilih buku yang kita sukai, entah itu petualangan, sihir, ataupun sejarah. Mulailah dengan membaca beberapa lembar per hari dan jangan paksakan dirimu. Belajarlah untuk konsisten. Buku itu seperti sahabat kita. Ia bisa menemani kita dimanapun dan kapanpun. Jadi, singkirkan ponselmu sejenak. Ayo kembali ke lembaran kertas. Aku dan buku menantimu.